Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mudah-mudahan pada pagi hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha, dan pada pagi hari ini kita akan bahas tentang bisnis NASA ya. Mudah-mudahan apa yang saya bahas ini bermanfaat nantinya buat teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang ada di bawah yang berwarna merah. Karena dengan menekan itu maka teman-teman mendukung saya untuk berbagi banyak hal di channel ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya bagikan ada manfaatnya, ada gunanya, dan ada faedahnya buat orang-orang yang mendengarkan. Amin ya robbal alamin. Subscribe dulu ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan banyak kebaikan di sini. Saya benerin dulu kameranya. Teman-teman sekalian, beberapa hari yang lalu ada seorang teman yang mau bergabung ke bisnis NASA melalui saya. Tapi sebelum bergabung, teman saya ini bertanya, apakah di NASA ada tutup poin bang, gitu ya? Apakah di NASA ada tutup poin gitu loh? Apakah tutup poin itu wajib? Nah, seperti itu. Nah, karena beberapa orang menyatakan bahwa tutup poin itu nggak bener gitu ya. Masa kita dipaksa untuk beli, masa kita dipaksa ini, dipaksa itu gitu. Nah, untuk sampai ke sana, saya akan bahas tentang tutup poin ini. Tapi sebelumnya teman-teman kita akan bercerita sedikit gitu ya. Menjelaskan sedikit, membuka wawasan sedikit. Yang pertama gini teman-teman. Ketika seseorang gabung ke bisnis NASA, maka dia statusnya adalah sebagai member yang disebut dengan distributor. Jadi, di NASA itu kalau baru gabung namanya distributor. Dan NASA, bisnis NASA menjalankan sistemnya dengan sistem networking. Ya kan? Mereka tidak pernah beriklan dimanapun. Cobalah kalau teman-teman lihat, apakah NASA pernah beriklan di televisi? Tidak. Apakah produk-produk NASA pernah beriklan di misalkan baliho-baliho atau apa gitu ya? Tidak gitu. Lalu bagaimana NASA bisa sampai ke konsumen? NASA bisa sampai ke konsumen karena member-membernya lah yang beriklan di sosmednya, di Google, berjualan di Tokopedia, di Bukalapak, dan dimanapun yang dia punya, di Instagram dan sebagainya. Jadi yang bertindak sebagai tim marketingnya, yang bertindak sebagai tim pemasaran di bisnis NASA adalah kita-kita yang sudah bergabung di bisnis ini. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita bergabung ke bisnis NASA, kita ini posisinya sebenarnya adalah sebagai tim marketing mereka secara tidak langsung. Kita adalah sebagai tim pemasaran mereka secara tidak langsung. Dan karena kita bergabung pada sebuah perusahaan yang sudah cukup besar, maka di situ ada aturannya. Ya, ada aturannya. Itu yang pertama yang harus dipahami. Yang kedua, di perusahaan manapun teman-teman, ya, di perusahaan manapun, tim marketing atau tim pemasaran itu diberi target oleh perusahaan, ya kan? Dikasih target oleh perusahaan. Saya punya teman yang kerja di Unilever. Saya tanya, targetnya berapa sih penjualannya gitu ya? Dan mereka bilang bahwa target mereka itu sampai 30 miliar atau belasan miliar dalam satu minggu. Bukan satu bulan. Ya, itu adalah target pemasaran mereka, omsetnya. Di Kimia Farma, saya pun punya teman yang bekerja di Kimia Farma beberapa waktu lalu. Berkata bahwa di Kimia Farma itu ada target bulanan yang harus dicapai. Sekitar misalkan mungkin 400 juta sampai 500 juta atau bahkan 1 miliar dalam satu bulan. Penjualan obat di apotek ini harus sekian. Ya, nah di NASA juga demikian teman-teman. Ketika teman-teman sudah bergabung di bisnis NASA, maka teman-teman punya target yang harus dilakukan. Dan NASA memberikan target itu sebesar 50 poin. Jadi setiap bulan teman-teman harus bisa menjual produk NASA sebesar 50 poin saja. 50 poin itu tidak banyak teman-teman sekalian. Tidak ya hitungannya tidak miliaran lah gitu ya, tidak jutaan gitu. Saya ada contoh satu produk, misalkan ini Enclo. Enclo ini poinnya 23 ya, 23 poin. Satu produk ini 23 poin. Artinya, untuk tutup poin di NASA setiap bulan menjual 3 produk ini saja sudah kelar, sudah selesai.
Ya, itulah yang dinamakan dengan TUPO. TUPO itu menurut saya adalah target. Dan di perusahaan manapun pasti ada target penjualan. Kalau kita sebagai tim marketingnya atau tim pemasaran, pasti ada targetnya. Dan di NASA targetnya kalau masih jenjang gold manager ke bawah, itu targetnya cuma 50 poin. 50 poin itu tidak banyak, karena dengan menjual 3 ini saja, maka poin kita sudah selesai. Sudah target kita bulan ini selesai. Ya. Nah, menjual 3 ini susah nggak sih? Sebenarnya kalau kita mengerahkan semua potensi yang ada pada diri kita, yakin bahwa kita bisa, maka menjual 3 itu tidak berat. 1 bulan ada 30 hari. Ya kan? Dalam 30 hari kita harus menjual 3 produk. Artinya dalam 10 hari harus laku 1. Masa sih dalam 10 hari tidak bisa menjual 1 produk? Nah, seperti itu. Jadi targetnya tidak besar. Nah, itulah yang saya sebut bahwa TUPO di NASA menurut saya adalah target penjualan yang harus kita capai. Yang berikutnya, kalau di perusahaan besar, target yang harus dicapai itu ada konsekuensinya ya. Kalau tidak tercapai, mereka mendapat teguran, dimarah, atau dievaluasi. Kalau dalam berbulan-bulan tidak mencapai target, misalkan bulan pertama tidak sampai target, bulan kedua tidak sampai target, bulan ketiga tidak sampai target, maka perusahaan pasti memanggil tim pemasaran ini, kemudian diomelin mungkin. Bahkan kalau yang paling tragis adalah dipecat. Itu di perusahaan konvensional. Ya, di Unilever misalkan, di Kimia Farma misalkan, saya beberapa waktu lalu teman saya yang bekerja di Kimia Farma kan saya tanya, kalau nggak sampai target gimana? Saya bilang gitu. Mereka bilang, ya alhamdulillah sih sampai target terus katanya gitu ya. Tapi itu kerjanya siang malam, dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam gitu ya. Kalau nggak sampai nih misalkan gitu ya. Dan dia bilang bahwa secara umum sampai terus, tapi pernah 1 atau 2 kali itu nggak sampai target. Dan memang ketika tidak sampai target, mereka dipanggil oleh bosnya, kemudian ditanya apa kendalanya, kenapa nggak sampai, ya, kamu kurang bekerja keras, harusnya kamu melakukan ini, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ada yang menegur mereka kalau misalkan mereka tidak mencapai target penjualan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu bagaimana di NASA? Kalau nggak TUPO gimana? Kalau tidak TUPO tidak ada yang marah. Ya, kalian tidak akan dipanggil oleh NASA dan kemudian diceramahin, tidak. Kalian akan dipanggil oleh NASA kemudian dipecat atau diberhentikan, tidak. Kalau tidak TUPO, ya tidak ada yang memarahi, tidak ada yang menegur, tidak ada yang memecat. Karena bisnis NASA ini ketika sudah gabung, itu bisnisnya teman-teman gitu loh. Itu teman-teman sebagai mitra usahanya, bukan sebagai karyawannya gitu. Jadi kalau tidak mencapai target, tidak sampai 50 poin, ya tidak ada apa-apa juga. Tapi, kalau secara terus-menerus dalam 2 tahun misalkan ternyata nggak sampai TUPO, ya berarti NASA nanti akan memutus mitranya, memutus kemitraannya ketika sudah 2 tahun. Ya iyalah, masa setelah 2 tahun gabung NASA, nggak pernah sekalipun sampai target misalkan gitu. Artinya kan memang, oh ini berarti setelah gabung dia nggak ngapa-ngapain, nggak berusaha, nggak berikhtiar, nggak bekerja keras, nggak menjual, dan nggak mengenalkan NASA dan sebagainya, sehingga tidak pernah mencapai TUPO. Ya ketika setelah 2 tahun baru kemudian hanguslah keanggotaannya, gitu. Dan itu 2 tahun, dan itu teman-teman nggak dipanggil, nggak dimarahin dan sebagainya. Ya berbeda kalau dengan di bisnis konvensional. Ya seperti itu teman-teman. Ya, jadi TUPO adalah target, ya. Dan kalau misalkan teman-teman di bisnis konvensional nggak sampai target itu dimarah, di bisnis NASA tidak. Kalau tidak sampai target ya nggak apa-apa juga, itu konsekuensinya nanti teman-teman terima. Ya, kalau sampai target bagaimana? Kalau di perusahaan konvensional, ketika kita mencapai target penjualan, maka kita mendapatkan reward, dapat bonus misalkan gitu ya. Teman-teman saya yang kerja di perusahaan ya gitu, ketika penjualan mereka bagus, target mereka tercapai, terlampaui, maka perusahaan memberikan apresiasi berupa bonus misalkan. Kalau di NASA, ketika teman-teman sampai target, mencapai tutup poinnya setiap bulan gitu ya, maka teman-teman berhak juga mendapatkan bonus. Karena NASA menyediakan bonus penjualan berdasarkan omset yang teman-teman lakukan, yang teman-teman jual. Omsetnya bulan ini berapa? Kalau omsetnya sekian, maka bulan ini dapat bonusnya sekian. Dan itu bisa keluar ketika teman-teman TUPO sampai target.
Sama lah seperti perusahaan konvensional tadi. Kalau sampai target ada bonusnya gitu loh. Jadi seperti itulah yang menurut saya Tupo itu seperti itu. Orang-orang lain yang sudah tergabung di NASA juga menganggap bahwa Tupo ini menurut kami, menurut saya adalah absensi kita. Kalau di perusahaan konvensional kita bekerja, berangkat pagi. Ini kan punya mama jangan ketinggalan. Iya bang. Oke, itu Alif. Kita lanjut. Teman-teman sekalian, kalau di perusahaan konvensional teman-teman datang pagi, kemudian sidik jari gitu ya, absen gitu ya. Oke, saya masuk hari ini jam sekian. Kemudian ketika sore selesai atau malam lembur gitu ya, pas pulang sidik jari lagi, oke si A pulang jam sekian, tercatat gitu. Tercatat di perusahaan bahwa dia hadir setiap hari, ya kan? Dia hadir setiap hari misalkan gitu ya. Nah, kalau suatu waktu teman-teman tidak hadir, ya seminggu misalkan, ternyata dalam hari ini nggak hadir, nggak ada sidik jari, nggak absen, pasti teman-teman dipanggil sama perusahaan. Dipanggil, ayo sini, kenapa kamu seminggu nggak datang gitu ya? Kenapa kamu seminggu mangkir dari pekerjaan gitu kan? Akhirnya diceramahin, ditanya, dan kalau misalkan alasannya tidak masuk akal atau dia males gitu ya, atau dia tidak serius, maka perusahaan pasti bilang berarti kita putus hubungan kerjanya karena sudah 7 hari tidak masuk kerja. Nah, di NASA tutup poin itu menurut saya seperti absensi itu juga. Artinya PT Natural Nusantara itu mendata siapa sih member yang sampai tutup poin tiap bulan. Oh, si A nggak tutup poin, si B nggak tutup poin, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan dalam 2 tahun tidak tutup poin atau dalam 2 tahun mangkir terus, maka nanti hangus ke anggotanya setelah 2 tahun. Tapi tenang, teman-teman tidak akan dipanggil dan dimarahi, tidak. Ya, tidak seperti konvensional. Seminggu nggak hadir pasti dipanggil dan dimarahi. Tapi di NASA, bulan ini nggak tutup poin. Ya kan? Oke, bulan berikutnya nggak tutup poin. Oke, sampai 2 tahun, ya nggak dimarahin. Tapi keanggotaannya hangus saja. Karena dianggap bahwa berarti dia tidak serius gabung di NASA atau tidak berusaha semaksimal mungkin, tidak bekerja keras dan sebagainya. Ya itulah tutup poin ya teman-teman. Menurut saya tutup poin itu analoginya seperti yang saya jelaskan dari awal sampai akhir ini. Gitu. Kalau teman-teman masih merasa kurang paham, kurang mengerti, maka dengarkan saja video ini berkali-kali. Ya kan? Dengarkan video ini berkali-kali. Begitu teman-teman sekalian. Itulah yang dimaksud dengan tutup poin di NASA. Analoginya kalau saya seperti itu. Sebenarnya NASA dan perusahaan konvensional itu adalah perusahaan yang mirip-mirip lah gitu ya. Yang mirip-mirip, nanti dulu. Yang mirip-mirip. Ya, jadi kalau kita bisa menganalogikannya sebenarnya ya seperti itulah tutup poin gitu loh. Seperti itulah tutup poin. Ya. Apakah tutup poin ini wajib? Ya kan? Pertanyaan berikutnya adalah apakah tutup poin wajib? Nah, teman-teman sekalian, wajib atau tidak itu adalah bergantung dengan niat ketika teman-teman gabung di NASA. Niatnya apa? Kalau niatnya adalah saya pengen sukses di NASA, saya pengen lebih baik kehidupannya, saya ingin punya penghasilan aktif dan pasif, saya ingin ini, ingin itu dan sebagainya, maka teman-teman usahakan untuk selalu tutup poin setiap bulan. Usahakan untuk bisa menjual 3 produk saja, untuk bisa menjual 3 produk saja dalam 1 bulan. Gitu ya. Bagaimana menjualnya? Menjualnya bisa di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Instagram, Facebook, ya kan, di WA, di grup-grup WA, ya kan, dan sebagainya lah. Jadi bisa menjual ke sana, gitu loh. Dan channel untuk menjual itu kan banyak. Kalau teman-teman punya blog bisa jualan di blog. Kalau teman-teman punya channel YouTube bisa jualan di channel YouTube. Kalau teman-teman punya Facebook yang banyak temannya bisa juga jualan di sana. Kalau teman-teman punya Instagram, jualan di Instagram. Buka Tokopedia, buka Lapak, buka Shopee dan seterusnya jualan di sana. Dan 3 produk setiap bulan. Masa sih teman-teman tidak bisa gitu loh. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, bekerja semaksimal mungkin, berdoa ke Allah dengan baik dan benar, ya kan, berbuat kebaikan, bersedekah dan seterusnya, maka insya Allah menjual 3 produk dalam 1 bulan itu adalah sebuah pekerjaan yang menurut saya sangat mungkin untuk dilakukan. Begitu teman-teman, itulah tentang tupo. Jadi kalau ditanya wajib atau tidak, maka silakan bertanya ke diri sendiri, gabung ke NASA ini tujuannya apa sih?
Karena setiap orang yang gabung ke NASA pasti punya niat masing-masing dan punya tujuan masing-masing. Ada yang hanya sekedar ingin tahu, kemudian tidak melakukan apa-apa. Ada yang ingin tahu, kerjanya setengah-setengah. Ada yang ingin tahu, nah, dan dia maksimal ada. Dan itu semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan penjelasan tentang tutup poin ini ada manfaatnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih bingung dan ingin bertanya sesuatu, boleh berkomentar di kolom yang ada di bawah ya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk menyebarkan video-video yang berguna ya. Karena menyebarkan sesuatu yang baik itu adalah kebaikan, dan kebaikan pasti Allah balas dengan kebaikan juga ya. Begitu teman-teman prinsipnya. Mudah-mudahan bisa difahami, ada manfaatnya, ada gunanya, ada faedahnya ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.